respon agama terhadap penyakit sosial. Tafsir Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 dengan 6. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya penyakit sosial ini merupakan masalah yang sangat kompleks yang melanda masyarakat di berbagai belahan dunia, khususnya di Indonesia. Misalnya kejahatan, korupsi, penipuan, dan ketidakadilan adalah contoh nyata dari penyakit sosial. Yang mana ini sangat merugikan baik individu, keluarga maupun masyarakat. Nah, dalam menghadapi permasalahan ini, agama memegang peranan penting sebagai sumber inspirasi dan pedoman moral. Kita berpedoman pada Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1-6 ini dengan tegas mengutuk perilaku curang dan menekankannya pentingnya bagaimana keadilan dan kejujuran dalam berinteraksi antar manusia. Selanjutnya, singkat saja karena kita mengingat waktu, tafsir surah Al-Mutaffifin ini sebagaimana artinya yaitu celakalah bagi orang-orang yang curang. Ayat pertama, wailul lil mutaffifin. Dan ayat yang kedua yaitu orang-orang yang apabila mereka menimbang, mereka menguranginya. Artinya mengurangi timbangan. Nah, ayat ketiga, wa izakalu aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan liyaumin azim, pada suatu hari yang besar, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu hari ketika manusia bangkit menghadap Tuhan seluruh alam. Jadi esensi dari ayat ini menjelaskan bahwa yang pertama larangan mencurangi. Nah, ayat ini secara tegas melarang kita untuk tidak melakukan tindakan curang dalam berbagai bentuk, baik dalam transaksi jual beli, timbangan maupun penipuan, bentuk penipuan lainnya. Yang kedua yaitu pentingnya keadilan. Ayat ini menekankan bahwa prinsip keadilan dalam kehidupan, setiap orang harus mendapatkan haknya secara adil dan tidak boleh merugikan orang lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu akibat dari perilaku curang, yaitu ayat ini menegaskan dan memperingatkan kepada kita semua bahwa orang-orang yang curang akan mendapatkan balasan setimpal di hari kiamat. Mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka di dunia. Nah, dampak negatif kecurangan bagi masyarakat. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa dampak negatif ya kecurangan bagi masyarakat dalam masyarakat yaitu yang pertama hilangnya kepercayaan. Nah, ini yang kita harus perhatikan ya. Kalau kita sudah kehilangan kepercayaan, maka tandanya Allah sudah marah dengan kita. Maka diperingatkannya di dalam surah Al-Mutaffifin tadi. Selanjutnya ketidakadilan sosial, kerusuhan, konflik, meningkatkan kriminalitas begitu kan. Nah, mengakibatkan juga kerusakan ekonomi kita begitu. Nah, merosotnya moral dan akhlak anak. Nah, itu yang menjadi perhatian bahwa itu adalah dampak negatif di mana kita sebagai masyarakat harus mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah disampaikan tadi. Selanjutnya, mengapa peran agama dalam mengatasi penyakit sosial ini sangat diperlukan? Nah, salah satunya yaitu yang pertama memberikan panduan moral, ya, memberikan panduan moral agar agama memberikan panduan moral yang jelas tentang perilaku yang baik maupun ajaran agama sangat membantu kita sebagai individu kita ya dapat membedakan antara yang halal, haram, benar dan salah. Nah, itu tadi itu dampak negatif ataupun efek yang akan kita dapati kalau kita mentaati apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mutaffifin dari kandungan ayat 1-6. Nah, yang terakhir yaitu menambahkan rasa solidaritas kita semua. Nah, agama juga mengajarkan bagaimana pentingnya solidaritas dan gotong royong dalam mengatasi berbagai masalah sosial. Nah, rasa persaudaraan dan saling membantu dapat mendapatkan kekuatan bersama untuk memerangi penyakit sosial ini. Nah, pentingnya kejujuran dan integritas ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Apa contohnya? Dapat meningkatkan kepercayaan, ya. Seperti ketika kita di lingkungan kerja, ya, meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, begitu. Kejujuran dan integritas membangun kepercayaan antar individu dan lembaga. Nah, ini yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu tanggung jawab kita sebagai diri sendiri dan masyarakat apa begitu. Ini di jawabannya yaitu
menanggulangi penyakit sosial ini kita membutuhkan komitmen dan tanggung jawab besar ya. Artinya tanggung jawab ini kita lakukan secara bersama dari setiap individu dan masyarakat. Nah, jadi setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan moralitas diri sendiri serta menjadi teladan bagi orang lain. Terapkanlah ilmu-ilmu keagamaan yang sudah didapati di dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga dapat mendidik karakter anak-anak kita ya, dan juga mari bersama-sama kita perhatikan anak-anak kita jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan, dan tidak lupa pula dekatkan mereka kepada Al-Quran agar mereka mendapatkan selalu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan khususnya kepada anak-anak muda kita jangan sampai kita terjerumus kepada hal-hal yang negatif, kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana cara mencegahnya? Dekatkanlah diri kepada agama, begitu. Lakukanlah hal-hal yang baik, begitu. Karena satu kebaikan yang kita balas hari ini mungkin tidak hari ini Allah akan balas, tapi di masa yang akan datang akan Allah balas itu. Bahkan di dalam Al-Quran juga dijelaskan, satu biji zarrah pun kebaikan yang kita